Hujan rintik turun sejak subuh, membasahi jalan tanah di pinggiran kota yang belum sempat disentuh aspal. Maryam berdiri di depan rumah kontrakan kecilnya. Bangunan tua berdinding papan yang catnya sudah mengelupas seperti luka lama yang dibiarkan terbuka. Air hujan menetes dari ujung seng berkarat, jatuh satu persatu ke tanah, menciptakan bunyi yang entah kenapa selalu membuat dada Maryam terasa sesak. Sudah hampir 2 tahun sejak suaminya meninggal, dan sejak itu pula hidup Maryam seperti berjalan di lorong sempit tanpa ujung. Suaminya, Arif, meninggal mendadak setelah sakit singkat yang tak pernah benar-benar dijelaskan dokter. Orang-orang bilang itu takdir, tapi bagi Maryam, kepergian itu terasa seperti dirampas paksa. Ia belum sempat mengucapkan banyak hal, belum sempat mengeluh, belum sempat benar-benar siap menjadi seorang janda di usia 30 tahun. Sejak Arif pergi, dunia seakan kehilangan warna. Maryam bekerja serabutan, mencuci pakaian tetangga, membantu warung kecil, kadang ikut memetik cabai di ladang orang. Apapun yang bisa menghasilkan uang meski hanya cukup untuk makan hari itu. Tak ada tabungan, tak ada pegangan. Yang tersisa hanya tubuhnya yang makin kurus dan sepasang mata yang sering tampak kosong ketika memandang jauh. Pagi itu, seperti biasa, Maryam berjalan menuju pasar dengan langkah pelan. Pasar tradisional itu sudah seperti dunia kedua baginya. Bau sayur busuk bercampur ikan asin, teriakan pedagang, derit gerobak, dan tatapan orang-orang yang sebagian iba, sebagian acuh. Ia menawarkan jasa membantu belanja atau mengangkat barang, berharap ada yang membutuhkan tenaga tambahan. Di salah satu sudut pasar, ia melihat selembar kertas kecil ditempel di papan kayu ruko buah yang cukup besar dan mencolok. Tulisan spidol hitam di atas kertas putih itu sederhana. Dibutuhkan karyawan jujur rajin. Maryam berhenti melangkah. Ia menatap tulisan itu agak lama, seolah takut harapannya tumbuh terlalu tinggi. Ruko buah itu tampak berbeda dari kios lain. Buah-buah tersusun rapi, warnanya cerah dan mengilap. Apel, jeruk, anggur, pisang, semuanya tampak segar seolah baru dipetik. Padahal Maryam tahu, banyak pedagang lain mengeluh karena stok mereka cepat busuk. Entah kenapa, ruko ini selalu terlihat hidup. Dengan ragu, Maryam melangkah masuk. Di dalam, seorang perempuan paruh baya berdiri di balik meja kasir. Tubuhnya berisi, wajahnya bulat, dengan senyum yang mudah sekali terbit. Kerudungnya rapi, bajunya bersih, dan matanya memandang Maryam dengan hangat, terlalu hangat, sampai membuat Maryam sedikit canggung. "Kamu yang mau melamar kerja?" tanya perempuan itu lembut. "Iya, Bu," jawab Maryam pelan. "Kalau masih butuh." Perempuan itu tersenyum lebih lebar. "Masih, Nak. Namamu siapa?" "Maryam." "Bu Ratmi," jawab perempuan itu sambil mengulurkan tangan. Jabatannya hangat, genggamannya kuat. "Kamu kelihatan capek. Sudah makan?" Pertanyaan sederhana itu hampir membuat dada Maryam runtuh. Ia hanya menggeleng pelan. Tanpa banyak tanya, Bu Ratmi memanggil seseorang untuk mengambilkan roti dan teh manis. Maryam menerimanya dengan tangan sedikit gemetar. Sudah lama tak ada orang yang memperlakukannya seolah ia masih berarti. Percakapan mereka singkat. Bu Ratmi tak banyak bertanya soal latar belakang, hanya memastikan Maryam sanggup bekerja dari pagi hingga sore. Upahnya tak besar, tapi cukup untuk makan dan membayar kontrakan. Tanpa banyak pertimbangan, Maryam mengangguk. Ia tak punya kemewahan untuk memilih. "Kamu bisa mulai besok," kata Bu Ratmi ramah. "Anggap saja ruko ini rumah sendiri." Kalimat itu seharusnya menenangkan. Namun entah kenapa, saat Maryam melangkah keluar ruko, ada perasaan aneh yang menggelitik tengkuknya. Ia menoleh sebentar, melihat Bu Ratmi masih berdiri di dalam, tersenyum sambil menatapnya pergi. Senyum itu tetap sama, ramah, hangat, tapi ada sesuatu di baliknya yang tak bisa Maryam jelaskan. Sepanjang jalan pulang, Maryam mencoba mengusir pikiran buruk. Mungkin ia hanya lelah. Mungkin ini hanya kecemasan orang miskin yang terlalu lama hidup dalam kekurangan. Bukankah ini kesempatan baik? Pekerjaan tetap, juragan baik, ruko ramai? Namun malam itu, saat hujan kembali turun dan Maryam berbaring sendirian di kasur tipisnya, ia terbangun oleh mimpi yang ganjil. Dalam mimpinya, ia berdiri di dalam ruko buah yang gelap. Buah-buah di rak membusuk seketika,
meneteskan cairan hitam berbau amis. Dari balik tumpukan peti, terdengar suara napas berat, bukan napas manusia. Maryam terbangun dengan keringat dingin membasahi punggungnya. Ia duduk lama dalam gelap, memeluk lutut, mencoba menenangkan diri. Di luar, hujan masih turun, dan di kejauhan, pasar tampak seperti bayangan hitam yang tak pernah benar-benar tidur. Maryam tak tahu, keputusan sederhana yang ia ambil hari itu, melangkah masuk ruko buah pinggir pasar, akan menjadi awal dari rangkaian teror yang perlahan merenggut rasa aman, iman, bahkan nyawanya. Dan di balik semua senyum ramah itu, takdir sudah mulai mengintai. Hari pertama Maryam bekerja dimulai sebelum matahari benar-benar naik. Udara pagi di pinggir pasar masih lembab, bercampur bau tanah basah dan sisa-sisa sampah yang belum sempat dibersihkan. Ia melangkah cepat menuju ruko buah dengan pakaian sederhana yang sudah disetrika sekenanya. Ada rasa gugup bercampur harap di dadanya, perasaan yang sudah lama tak ia rasakan. Pintu ruko sudah terbuka ketika Maryam tiba. Lampu-lampu neon di dalam menyala terang, memantulkan kilau pada buah-buahan yang tersusun rapi. Bu Ratmi sudah ada di sana, seperti kemarin, dengan senyum ramah yang tak berubah sedikitpun. Seolah perempuan itu tak pernah lelah, tak pernah muram. "Kamu rajin sekali, datang pagi," ujar Bu Ratmi sambil menyodorkan celemek plastik. Maryam mengangguk. Ia langsung bekerja tanpa banyak bicara, menyapu lantai, membersihkan rak, dan menata ulang buah sesuai arahan. Tak lama kemudian, dua orang lain datang. Seorang perempuan bertubuh kurus dengan wajah cekung dan mata tajam, serta seorang pria berambut tipis dengan kulit legam dan sorot mata yang sulit ditebak. "Itu Sarni," kata Bu Ratmi sambil menunjuk perempuan kurus tadi. "Yang itu Wito." Sarni hanya mengangguk singkat, nyaris tanpa senyum. Wito menatap Maryam lama sebelum akhirnya berkata, "Kerja di sini jangan banyak tanya." Kalimat itu terdengar bercanda, tapi nada suaranya datar. Maryam tersenyum kikuk dan kembali menunduk pada pekerjaannya. Hari itu ruko mulai ramai sejak pagi. Pelanggan datang silih berganti, ibu-ibu, pedagang kecil, bahkan beberapa pemilik toko besar. Anehnya, meski kios lain di pasar tampak sepi, ruko buah Bu Ratmi seperti magnet. Maryam memperhatikan hal itu dengan heran. Buah-buah selalu habis, pesanan terus berdatangan, dan uang berpindah tangan tanpa henti. Saat siang menjelang, seorang pria paruh baya datang dengan mobil box putih. Tubuhnya tinggi, bahunya lebar, wajahnya keras seperti batu. Ia tak banyak bicara, hanya mengangguk pada Bu Ratmi. "Itu Pak Galih," bisik Sarni, sopir ruko. Pak Galih mengangkut peti buah dengan gerakan cepat dan efisien. Maryam memperhatikan bagaimana pria itu hampir tak pernah berbicara, bahkan ketika Sarni menyapanya. Ada sesuatu dalam sikapnya yang membuat Maryam enggan mendekat, bukan karena kasar, melainkan karena terlalu sunyi. Hari-hari berikutnya berlalu dengan pola yang sama. Maryam mulai terbiasa dengan ritme kerja yang padat. Setiap pagi menata buah, siang mengantar pesanan bersama Pak Galih atau Wito, sore membersihkan ruko. Tubuhnya lelah, tapi hatinya sedikit lebih tenang karena kini ia punya penghasilan tetap. Namun, keanehan kecil mulai terasa. Setiap kali Maryam sendirian di bagian belakang ruko, ia merasa seolah ada yang memperhatikannya. Bukan tatapan manusia, melainkan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia sering menoleh tiba-tiba, hanya untuk menemukan rak buah yang diam membisu. Tapi perasaan itu tak pernah benar-benar pergi. Suatu sore, ketika pasar hampir tutup dan kios-kios lain mulai gelap, ruko buah Bu Ratmi masih dipenuhi pembeli. Lampu-lampu di luar pasar bahkan sudah dimatikan oleh petugas. Namun pelanggan tetap berdatangan seolah tahu ruko itu belum tutup. "Kenapa selalu ramai ya, Mbak?" tanya Maryam pada Sarni sambil menata apel. Sarni berhenti bekerja sejenak. Wajahnya menegang, lalu ia menjawab singkat, "Rezeki orang beda-beda." Nada suaranya seolah memberi peringatan agar Maryam tak melanjutkan pertanyaan itu. Malam harinya, saat Maryam pulang, ia menyadari sesuatu yang ganjil. Setiap kali ia menoleh ke belakang, ruko buah itu terlihat terang, berdiri kontras di antara kios-kios gelap seperti mata yang tak pernah terpejam. Dan anehnya, meski ia sudah berjalan cukup jauh, rasa diawasi itu masih menempel di kulitnya. Pada hari keempat, kejadian kecil tapi mengusik terjadi.
Maryam sedang memindahkan peti jeruk di gudang ketika ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia menoleh cepat, mengira Sarni atau Wito. Namun gudang itu kosong. Saat ia kembali bekerja, suara itu terdengar lagi, lebih dekat, lebih berat. Maryam menelan ludah. Ia memejamkan mata sejenak, membaca doa pendek dalam hati. Ketika membuka mata, suara itu menghilang. Ia mencoba menganggap semuanya hanya perasaan. Mungkin ia masih trauma hidup sendirian. Mungkin kelelahan membuat pikirannya bermain. Namun pada malam ke-6, Maryam terbangun mendadak di kontrakannya. Jantungnya berdegup keras, seolah ada sesuatu yang memanggil namanya. Dalam setengah sadar, ia merasa seakan aroma buah busuk memenuhi kamar kecilnya. Saat ia bangkit dan menyalakan lampu, aroma itu lenyap begitu saja. Keesokan paginya, ia datang ke ruko dengan wajah pucat. Bu Ratmi menyambutnya seperti biasa, dengan senyum dan perhatian berlebih. "Kamu kelihatan capek, Nak. Jangan terlalu diporsir kerjanya," kata Bu Ratmi sambil menepuk bahu Maryam. Sentuhan itu membuat tubuh Maryam sedikit menegang. Ada rasa dingin yang menjalar, cepat namun nyata. Ia menunduk, menyembunyikan kegelisahannya. Hari ke-7, tepat 1 minggu Maryam bekerja, ia berdiri di depan ruko saat pagi masih sepi. Pasar belum benar-benar hidup, tapi di dalam ruko, buah-buah sudah tertata sempurna, mengilap, seolah dipoles dengan tangan tak terlihat. Maryam tiba-tiba merasa, ruko itu bukan sekadar tempat jual beli. Ia adalah sesuatu yang hidup. Dan entah kenapa, Maryam mulai yakin, ada sesuatu di dalam ruko buah pinggir pasar itu yang telah menyadari kehadirannya. Sesuatu yang mengamati setiap langkahnya, menunggu waktu yang tepat untuk mendekat. Rasa diawasi itu kini bukan lagi perasaan samar. Ia tumbuh perlahan, mengendap di dada Maryam, seperti bayangan panjang yang tak bisa ia hindari. Dan tanpa ia sadari, minggu pertamanya bekerja telah menandai awal dari teror yang sesungguhnya. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis masih menggantung di jalan ketika Maryam berdiri di depan ruko buah dengan tas kecil di bahunya. Ia baru saja selesai menata pisang dan pepaya ketika Bu Ratmi memanggilnya dari dalam kantor kecil di sudut ruko. "Maryam," panggilnya dengan suara tenang. "Hari ini kamu ikut antar buah keluar kota, ya?" Maryam sedikit terkejut. Selama seminggu bekerja, ia memang beberapa kali ikut mengantar pesanan, tapi jaraknya tak pernah terlalu jauh. "Keluar kota, Bu?" tanyanya ragu. "Iya, pelanggan lama. Sekalian belajar," jawab Bu Ratmi sambil tersenyum. Senyum yang sama, ramah, tak terbaca. Pak Gali sudah menunggu di depan mobil box putih. Mesin menyala, pintu belakang terbuka, memperlihatkan peti-peti buah yang ditumpuk rapi. Wajah Pak Gali tetap datar ketika Maryam naik ke dalam bak belakang untuk membantu mengatur muatan. Tak ada basa-basi, tak ada peringatan, hanya isyarat tangan yang memintanya cepat. Perjalanan berlangsung sunyi. Maryam duduk di bangku kecil di dalam bak, memegang peti agar tak bergeser. Mobil melaju melewati jalanan sempit, keluar dari kota, menuju wilayah yang asing baginya. Pepohonan mulai rapat, rumah-rumah jarang terlihat. Di sela deru mesin, Maryam sempat bertanya dalam hati kenapa pelanggan sejauh ini harus diantar sendiri oleh ruko buah kecil di pasar. Mobil berhenti di sebuah ruko besar di pinggir jalan antar kota. "Pak Galih turun lebih dulu." "Turun pelan," katanya singkat. Maryam berdiri, meraih tepi pintu belakang mobil. Ia menurunkan satu kaki ke aspal. Saat itulah kejadian itu terjadi. Tak ada suara, tak ada peringatan. Tubuh Maryam tiba-tiba terdorong ke depan dengan keras, seolah ada tangan tak terlihat menghantam punggungnya. Ia terjatuh dari mobil, tubuhnya terpelanting ke jalan. Dunia berputar. Sakit menyambar lengan kanannya, tajam hingga membuat napasnya terhenti. Ia mendengar jeritan, entah dari dirinya sendiri atau dari orang lain. Ban mobil box bergerak sedikit, hampir saja melindas tangannya yang terkilir. Pak Galih berteriak keras, menghentikan mobil tepat waktu. Maryam tergeletak di aspal, tubuhnya gemetar. Ia yakin betul, itu bukan karena terpleset. Dorongan itu nyata, kuat, berniat menjatuhkannya. Pak Galih membantu Maryam bangkit.
Wajahnya yang biasanya dingin kini tampak sedikit berubah. Bukan panik, melainkan gelisah. "Kamu kenapa?" tanyanya pendek. "Ada yang mendorong," gumam Maryam lirih. Tapi begitu kalimat itu keluar, ia sendiri ragu. "Siapa yang mendorong? Di mana?" Pak Galih tak menjawab. Ia hanya membantu Maryam duduk dan menyelesaikan pengantaran dengan cepat. Tak ada pertanyaan lanjutan. Tak ada pembicaraan sepanjang perjalanan pulang. Sesampainya di ruko, Bu Ratmi sudah menunggu. Begitu melihat Maryam dengan tangan di bebat kain seadanya, ia mendekat. "Astagfirullah, jatuh, ya?" "Iya, Bu," jawab Maryam pelan. Bu Ratmi menatapnya sejenak. Bukan dengan khawatir seperti yang Maryam harapkan, melainkan dengan tatapan yang aneh, seolah sedang menilai sesuatu. Lalu, senyum itu muncul lagi. "Tenang, terlalu tenang. Namanya juga kerja," katanya ringan. "Yang penting masih selamat." Tak ada tawaran untuk ke dokter. Tak ada rasa panik. Maryam merasa dadanya mengencang. Ia menunduk, menyembunyikan kegelisahannya. Sisa hari itu berjalan lambat. Tangannya nyeri, kepalanya pening. Sarni sempat meliriknya sekilas, lalu kembali bekerja seolah tak terjadi apa-apa. Wito bahkan tak bertanya. Malamnya, Maryam pulang dengan tubuh lelah dan batin yang penuh tanya. Ia membersihkan lukanya seadanya, lalu berbaring. Tapi tidur tak datang dengan mudah. Ketika akhirnya ia terlelap, mimpi buruk menjemputnya. Dalam mimpi itu, Maryam kembali berada di dalam mobil box. Kali ini sendirian. Pintu tertutup rapat. Udara pengap. Dari dinding-dinding mobil, cairan hitam menetes perlahan, berbau amis. Tiba-tiba mobil berhenti. Pintu terbuka. Bu Ratmi berdiri di luar, tersenyum lebar. Di belakangnya, bayangan besar bergerak. Maryam ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Bayangan itu mendekat, dan dari kegelapan, muncul mata merah menyala. Maryam terbangun dengan jeritan tertahan. Keringat membasahi tubuhnya. Tangannya berdenyut nyeri, seolah luka itu baru saja terjadi kembali. Ia duduk lama di tepi kasur, memeluk lengannya sendiri. Di luar, malam terasa terlalu sunyi. Untuk pertama kalinya sejak bekerja di ruko buah itu, Maryam merasakan ketakutan yang nyata, bukan sekadar firasat, melainkan keyakinan. Kecelakaan itu bukan kebetulan. Dan yang lebih mengerikan, ia merasa itu baru permulaan. Sejak kecelakaan itu, sesuatu dalam diri Maryam berubah. Bukan pada tubuhnya, meski lengan kanannya masih sering berdenyut nyeri, melainkan pada caranya memandang dunia. Segala hal terasa lebih tajam, lebih berat. Setiap suara menjadi terlalu jelas. Setiap bayangan terasa punya maksud. Dan yang paling mengganggu, firasat buruk itu tak pernah benar-benar pergi. Pagi-pagi sekali Maryam sudah terjaga. Duduk di lantai kontrakan sambil memandangi lengan yang dibalut kain. Ia memijat pelan, lalu menghela napas panjang. Di luar, suara ayam dan motor bersahut-sahutan, tanda kehidupan berjalan seperti biasa. Tapi bagi Maryam, ada sesuatu yang tak lagi biasa. Ia berwudu dan salat lebih lama dari biasanya. Doa-doa yang dulu hanya ia lafalkan sekadarnya kini keluar dengan suara bergetar. Ia menyebut nama Tuhan berulang-ulang, seolah menggenggam satu-satunya pegangan agar tak hanyut. Dalam sujud terakhir, dadanya terasa sesak, seperti ada beban tak kasat mata yang menindih. Hari itu, Bu Ratmi kembali meminta Maryam ikut mengantar buah. Kali ini jaraknya tak sejauh sebelumnya, hanya ke daerah pergudangan di pinggir kota. Maryam ingin menolak, tapi kata-kata itu tak keluar. Ia hanya mengangguk, meski jantungnya berdetak lebih cepat dari biasa. Pak Galih menyetir seperti biasa, tenang, lurus, nyaris tanpa ekspresi. Maryam duduk di sampingnya, bukan di belakang seperti sebelumnya. Ia ingin bisa melihat jalan, ingin merasa lebih aman. Namun perasaan itu justru makin kuat. Saat mobil melambat di sebuah tikungan sempit, tiba-tiba Maryam merasakan dorongan halus di dadanya. Bukan sentuhan fisik, melainkan tekanan batin yang tiba-tiba saja muncul. Seketika itu juga, ia berteriak, "Pak, berhenti!" Pak Galih menginjak rem mendadak.
Mobil berhenti tepat sebelum sebuah motor melintas cepat dari arah berlawanan. Jaraknya hanya beberapa senti. Jika mobil tadi maju sedikit saja, tabrakan tak terelakkan. Maryam gemetar. Nafasnya terengah. Pak Galih menoleh ke arahnya. Sorot matanya berubah. "Kamu kenapa?" Aku ngerasa." Maryam terdiam. Kata-kata terasa tak berguna. Bagaimana ia menjelaskan firasat? Pak Galih terdiam lama. Mesin mobil masih menyala, tapi suasana di dalam terasa sunyi. Akhirnya ia berkata pelan, hampir berbisik, "Kalau sudah ngerasa nggak enak, dengarkan." Maryam menoleh cepat. "Bapak percaya?" Pak Galih tak langsung menjawab. Ia menatap jalan di depan, lalu berkata singkat, "Pasar ini tua. Banyak yang tinggal sebelum kita." Kalimat itu menggantung, meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Namun untuk pertama kalinya, Maryam merasa tak sendirian dalam ketakutannya. Siang itu, saat ruko mulai sepi, Maryam duduk di bangku kecil sambil menghitung sisa buah. Sarni sedang merapikan peti. Wito keluar sebentar. Di sela kesunyian, Maryam mendengar bisik-bisik lirih. Seperti suara orang berbicara dari kejauhan, tapi tak ada satupun kata yang bisa ia tangkap jelas. Ia berdiri, jantungnya berdebar. Suara itu lenyap. Sore menjelang, Maryam memutuskan pulang lebih cepat. Ia berjalan melewati bagian pasar yang jarang dilewati orang, lorong tua dengan kios-kios kosong dan atap seng yang hampir runtuh. Udara di sana terasa lebih dingin, lebih lembab. Bau kayu lapuk dan tanah basah bercampur jadi satu. Seorang pedagang tua duduk sendirian di ujung lorong, menjual barang-barang bekas. Tatapannya mengikuti langkah Maryam. "Kamu kerja di ruko buah itu, ya?" tanyanya tiba-tiba. Maryam berhenti. "Iya, Pak." Pedagang itu terkekeh pelan. "Hati-hati. Dulu bukan cuma buah yang dijual di sana." Maryam ingin bertanya lebih jauh, tapi pedagang itu sudah kembali menunduk, seolah percakapan tadi tak pernah terjadi. Malam itu, di kontrakan, Maryam kembali bermimpi. Kali ini bukan mimpi yang jelas, melainkan potongan-potongan bayangan. Ia melihat pasar dalam keadaan gelap, kios-kios tertutup, dan di tengahnya berdiri ruko buah yang menyala sendiri. Dari dalam, bayangan hitam bergerak perlahan, memanjang, menjalar ke lantai seperti asap pekat. Saat terbangun, Maryam merasa ada sesuatu berdiri di sudut kamar. Ia menahan napas, memejamkan mata, lalu membuka kembali. Sudut itu kosong, tapi bayangan tadi terasa nyata, meninggalkan rasa dingin di tulang punggungnya. Hari-hari berikutnya, bayangan itu mulai muncul sekilas. Di pantulan kaca ruko, di sela rak buah, di ujung lorong pasar. Selalu hitam, selalu cepat, selalu menghilang saat Maryam menoleh. Ia memperbanyak doa. Di sela kerja, di perjalanan, bahkan saat memejamkan mata sebentar. Doa-doa itu seperti benteng tipis yang menahannya tetap waras. Tapi jauh di dalam hati, Maryam tahu, firasat itu bukan kebetulan. Sesuatu sedang mendekat. Dan pasar tua itu, dengan segala rahasia yang dipendamnya, perlahan membuka pintu bagi teror yang tak lagi bisa ia hindari. Pagi itu pasar tampak lebih lengang dari biasanya. Awan kelabu menggantung rendah, membuat cahaya matahari seperti enggan menyentuh tanah. Maryam berdiri di depan ruko buah sambil menunggu Pak Galih menyelesaikan bongkar muatan. Ada rasa lelah yang menetap di tubuhnya, tapi yang lebih menguras tenaga adalah pikirannya sendiri. Bayangan hitam yang beberapa hari terakhir muncul sekilas masih menghantui benaknya. Bu Ratmi menyuruhnya mengantar pesanan kecil ke kios timbangan di bagian tengah pasar. "Sekalian jalan-jalan, Nak," katanya sambil tersenyum. Maryam mengangguk, meski hatinya sedikit berat meninggalkan ruko itu sendirian. Kios timbangan itu sederhana, hanya berupa lapak kecil dengan atap terpal biru yang sudah pudar. Di depannya tergantung beberapa timbangan besi tua, berderit pelan ketika tertiup angin. Seorang pria berdiri di sana, sedang membersihkan salah satu timbangan dengan lep kain. Tubuhnya kurus tapi tegap, wajahnya tenang dengan sorot mata yang bersahaja. "Permisi," sapa Maryam pelan. Pria itu menoleh dan tersenyum ramah. "Iya, Mbak. Ada yang bisa dibantu?"
Maryam menyebutkan nama ruko dan pesanan. Pria itu mengangguk paham. Oh, ruko buah Bu Ratmi. Nada suaranya terdengar biasa, tapi ada jeda singkat sebelum ia melanjutkan. Saya Hadi. Maryam memperkenalkan diri. Percakapan mereka mengalir ringan, jauh dari ketegangan yang biasa ia rasakan di ruko. Hadi bercerita tentang kios timbangannya, tentang pasar yang makin sepi, tentang istrinya yang meninggal beberapa tahun lalu karena sakit. Ceritanya sederhana, tanpa dramatisasi, tapi justru itulah yang membuat Maryam merasa tenang. Aneh ya, kata Hadi sambil tersenyum kecil. Di tengah pasar yang makin sepi, ruko buah itu selalu ramai. Maryam terdiam sejenak. Mas, pernah dengar cerita aneh soal ruko itu? Hadi mengangkat bahu. Pasar ini sudah tua. Banyak cerita beredar. Tapi biasanya orang yang terlalu penasaran justru jadi nggak tenang. Nada suaranya tetap lembut, tapi matanya menatap Maryam lebih serius. Kamu kerja di sana, ya? Jaga diri baik-baik. Kalimat itu membuat jantung Maryam berdebar. Namun entah kenapa, dari mulut Hadi, peringatan itu terdengar seperti kepedulian, bukan ancaman. Untuk pertama kalinya sejak bekerja di ruko buah, Maryam merasa ada seseorang yang melihatnya sebagai manusia, bukan sekadar pekerja. Saat kembali ke ruko, langkah Maryam terasa lebih ringan. Senyum kecil sempat muncul di wajahnya. Mungkin ini hanya kebetulan. Mungkin ia hanya butuh teman bicara. Tapi di tengah segala teror yang perlahan menggerogoti batinnya, kehadiran Hadi terasa seperti secercah cahaya. Sore itu ruko kembali ramai. Bu Ratmi mondar-mandir dengan wajah cerah, seolah energi di dalam ruko tak pernah habis. Maryam membantu melayani pembeli sambil sesekali melirik arah pintu, entah mengapa berharap Hadi muncul lagi. Tapi pasar menelan semua orang dengan caranya sendiri. Menjelang malam, Bu Ratmi meminta Maryam tinggal sedikit lebih lama untuk merapikan gudang. Biar besok nggak repot, katanya. Maryam mengangguk, meski ada getaran kecil di dadanya. Saat pintu ruko ditutup dan lampu luar dimatikan, suasana berubah drastis. Suara pasar lenyap, digantikan keheningan yang menekan. Lampu neon di dalam ruko berdengung pelan. Maryam menyapu lantai gudang, mencoba fokus pada pekerjaannya. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki. Pelan, teratur, seperti seseorang berjalan di lantai depan ruko. Bu, panggil Maryam. Tak ada jawaban. Langkah itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Maryam menahan napas. Ia berjalan ke arah depan, mengintip di balik rak buah. Ruko itu kosong. Pintu terkunci. Tak ada siapa-siapa. Ia kembali ke gudang. Jantungnya berdebar keras. Saat itulah suara langkah itu muncul lagi, kini tepat di belakangnya. Maryam berbalik cepat, tak ada apapun. Tangannya gemetar. Ia memejamkan mata, melafalkan doa pendek yang diajarkan ibunya sejak kecil. Saat membuka mata, gudang tetap kosong. Tapi rasa tidak aman itu tak pergi. Maryam menyelesaikan pekerjaannya dengan tergesa dan segera pulang. Di jalan, wajah Hadi terlintas di pikirannya. Senyumnya, peringatannya, kehangatan yang singkat namun berarti. Malam itu, sebelum tidur, Maryam berdoa lebih lama dari biasanya. Ia memohon perlindungan, memohon petunjuk. Di sela doa, ia bertanya dalam hati, apakah ketenangan yang ia rasakan hari ini adalah pertanda baik, atau justru jebakan lain yang lebih halus? Di luar, angin malam berdesir pelan. Dan di kejauhan, pasar berdiri diam, menyimpan rahasia yang perlahan mendekat. Hari itu dimulai tanpa tanda apapun yang mencurigakan. Langit cerah, pasar riuh seperti biasa, dan ruko buah Bu Ratmi kembali dipenuhi pembeli sejak pagi. Maryam bekerja dengan kepala sedikit tertunduk. Pikirannya masih sesekali melayang pada kejadian-kejadian aneh yang terus menumpuk sejak ia menginjakan kaki di tempat itu. Namun ia berusaha bertahan. Ia butuh pekerjaan ini. Ia butuh upahnya. Dan lebih dari itu, ia tak ingin lari hanya karena rasa takut yang belum bisa ia buktikan. Menjelang siang, Bu Ratmi memintanya membersihkan ruang belakang, ruangan sempit yang dipenuhi mesin pendingin, pemotong buah besar, dan tumpukan peti. Ruangan itu jarang disentuh kecuali saat stok sedang banyak. Pintu besinya berat, dan begitu tertutup,
Suara pasar di luar langsung teredam, digantikan dengung halus mesin pendingin yang biasanya hanya menyala pada jam tertentu. Habis ini tutup dulu mesinnya ya, Nak. Pesan Bu Ratmi sebelum pergi ke depan ruko. Biar irit listrik. Maryam mengangguk. Ia masuk ke ruangan itu sendirian. Udara di dalam terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu neon menggantung di langit-langit, berkedip sesekali. Maryam mulai membersihkan lantai, menggeser peti-peti kosong, lalu mendekati panel mesin pendingin. Tangannya terulur untuk mematikan saklar. Mesin mati. Ruangan menjadi sunyi. Maryam menghela napas lega. Namun baru 2 langkah ia berbalik. Suara itu muncul lagi. Brrrrr. Mesin pendingin menyala kembali. Maryam berhenti. Aneh, gumamnya. Ia kembali ke panel dan mematikan saklar sekali lagi. Kali ini ia memastikan tuasnya benar-benar turun. Ia melangkah menjauh. Brrrrr. Krak, krak. Bukan hanya mesin pendingin. Mesin pemotong buah besar di sudut ruangan ikut bergetar. Pisau bundarnya mulai berputar pelan, mengeluarkan suara gesekan logam yang membuat bulu kuduk Maryam meremang. Itu, nggak mungkin, bisiknya. Tangannya gemetar saat ia mendekat. Belum sempat menyentuh apapun, tiba-tiba mesin itu berputar lebih kencang. Angin dari putaran pisau menyibak ujung bajunya. Maryam mundur refleks, tapi kakinya tersandung peti. Tubuhnya terhuyung ke depan. Ujung bajunya tersangkut. Tidak, teriaknya panik. Kain bajunya tertarik perlahan ke arah mesin yang meraung. Maryam berusaha melepaskan, tapi tarikan itu semakin kuat. Ia jatuh tersungkur. Telapak tangannya menghantam lantai. Kulitnya terkelupas, darah langsung mengalir. Pisau berputar makin cepat. Suaranya memekakkan telinga. Dalam kepanikan, Maryam berteriak memanggil siapapun. Tak ada jawaban. Ruangan itu seolah terisolasi dari dunia luar. Tangannya tergelincir ke arah pisau. Ujung logam tajam itu menggores lengannya. Rasa perih menyambar, panas dan basah. Darah menetes ke lantai, bercampur dengan air bekas pendingin. Ketakutan itu memuncak. Nafas Maryam terengah, air mata bercucuran. Dalam kondisi nyaris putus asa, ingatan lama muncul. Suara kakeknya yang dulu mengajarinya doa-doa perlindungan saat ia masih kecil. Dengan suara bergetar, Maryam mulai melafalkan doa. Awalnya terputus-putus, lalu semakin jelas. Ia menutup mata, menggenggam lantai, membiarkan doa itu keluar dari dadanya, bukan sekadar dari bibir. Dan pada detik itulah, sesuatu berubah. Suara mesin mendadak terdengar jauh. Dengungnya seperti tenggelam di balik lapisan lain yang tak kasat mata. Udara di ruangan terasa berat, menekan. Maryam membuka matanya, dan dunia yang ia lihat bukan lagi dunia yang sama. Ruko itu penuh. Bayangan-bayangan hitam berdiri di setiap sudut. Di atas rak, di balik peti, menempel di dinding seperti noda hidup. Wajah-wajah samar tanpa mata menatapnya. Ada yang merangkak di langit-langit. Ada yang berdiri membungkuk dengan tangan terlalu panjang. Udara dipenuhi bau amis dan tanah basah. Maryam menahan jerit. Tubuhnya gemetar hebat. Di belakang mesin pemotong, ia melihat sosok yang paling membuat darahnya membeku. Makhluk besar dengan punggung bongkok, kulit legam seperti hangus, dan kepala menyerupai babi hitam dengan hidung panjang. Matanya merah menyala, menatap Maryam penuh lapar. Makhluk itu tersenyum. Dalam sekejap, mesin-mesin berhenti. Pisau melambat, lalu diam. Baju Maryam terlepas dari jeratan. Ia terjatuh ke lantai, terengah, menangis tanpa suara. Bayangan-bayangan itu mundur perlahan, seolah doa yang ia ucapkan menciptakan batas tak terlihat. Lampu neon berkedip keras, lalu stabil kembali. Ketika Bu Ratmi dan Sarni membuka pintu ruang belakang, mereka menemukan Maryam terduduk di lantai. Tubuhnya berlumuran darah, wajahnya pucat seperti mayat. Ya Allah, kenapa ini? Seru Sarni panik. Bu Ratmi berdiri di ambang pintu. Tatapannya menyapu ruangan, lalu berhenti pada Maryam. Tidak ada keterkejutan di sana. Tidak ada kepanikan. Hanya seulas senyum tipis yang cepat ia sembunyikan. Bawa dia ke depan, katanya tenang.
Kasih air. Maryam menatap Bu Ratmi dengan mata yang masih basah. Untuk sesaat, bayangan hitam itu seperti berdiri tepat di belakang sang juragan, menyatu dengan bayangannya sendiri. Saat itu Maryam tahu, apapun yang menghuni ruko ini, telah menyadari bahwa dirinya bukan sekadar karyawan baru, dan teror yang selama ini mengintainya, akhirnya menampakkan wajahnya. Maryam tidak langsung pulih setelah kejadian di ruang mesin. Tubuhnya memang selamat, luka-luka di lengannya telah dibalut, tapi sesuatu di dalam dirinya telah terbelah. Dunia yang ia kenal tak lagi sama. Sejak hari itu, penglihatannya sering bergetar, seolah realitas hanya lapisan tipis yang bisa tersibak kapan saja. Ia tetap bekerja, bukan karena keberanian, melainkan karena ketidakpunyaan pilihan. Bu Ratmi bersikap seolah kejadian itu hanyalah kecelakaan kerja biasa. Ia bahkan memberi Maryam uang tambahan dan berkata dengan nada keibuan, "Anggap saja cobaan. Rezeki besar memang selalu diuji." Kalimat itu membuat tengkuk Maryam dingin. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ketegangan yang tak pernah benar-benar reda. Maryam merasakan kehadiran sesuatu setiap kali matahari condong ke barat. Ruko itu seperti berubah wajah saat senja tiba. Udara mengental, cahaya meredup meski lampu menyala terang, dan bau amis samar sering muncul tanpa sebab. Malam itu, Bu Ratmi meminta Maryam menutup ruko sendirian. Sarni sudah pulang lebih dulu, Wito tak terlihat sejak sore, dan Pak Galih tak ada jadwal pengantaran. Maryam sempat ragu, tapi Bu Ratmi menatapnya lama, terlalu lama, hingga akhirnya ia mengangguk. Pintu ruko ditutup. Gembok terpasang. Lampu depan dimatikan, menyisakan cahaya redup dari dalam. Pasar telah sepi, hanya suara angin dan seng beradu yang terdengar dari kejauhan. Saat Maria menyapu lantai, bau amis itu datang lagi. Kali ini lebih kuat. Bukan seperti bau ikan, melainkan bau darah lama yang bercampur tanah basah. Napas Maryam tertahan. Tangannya menggenggam sapu erat-erat. Lampu berkedip. Kali. 2 kali. Lalu mati. Gelap menyergap. Dalam kegelapan itu, hawa panas tiba-tiba mengalir deras, bertolak belakang dengan dinginnya ruko. Keringat langsung membasahi punggung Maryam. Sudah lama, akhirnya kau sadar juga. Suara itu tidak datang dari satu arah. Ia bergema, berat, serak, seperti suara logam digesek tulang. Maryam mundur, punggungnya menabrak rak buah. Lampu menyala kembali, dan di hadapannya, berdiri sosok yang membuat jantungnya hampir berhenti. Makhluk itu tinggi, lebih tinggi dari pintu ruko. Tubuhnya besar dan berotot, kulitnya hitam legam seperti terbakar, berlapis lendir mengilap. Dari kepalanya menjulang 2 tanduk melengkung ke belakang. Wajahnya menyerupai babi hutan, dengan hidung panjang berlendir dan taring kekuningan yang menonjol dari rahang. Matanya merah menyala, menatap Maryam tanpa berkedip. Bau amis itu kini menusuk hingga ke tenggorokan. Maryam gemetar hebat. Kakinya lemas, hampir tak sanggup menopang tubuhnya sendiri. Kau tahu kenapa kau masih hidup? Suara itu kembali bergema. Makhluk itu melangkah maju. Lantai bergetar setiap kali kakinya menjejak. Karena kau belum diserahkan. Maryam menelan ludah. Lidahnya keluh. Namun di tengah ketakutan itu, ada sesuatu yang bangkit. Naluri bertahan hidup yang lebih tua dari rasa takut. Aku, bukan milikmu, ucapnya terbata. Makhluk itu tertawa. Suaranya membuat lampu bergetar. Semua yang bekerja di sini adalah milikku. Kau dipilih. Umbel. Kata itu menghantam Maryam seperti palu. Umbel. Ia teringat kecelakaan-kecelakaan, mesin yang hidup sendiri, senyum Bu Ratmi yang terlalu tenang. Semuanya terangkai menjadi satu gambaran mengerikan. Makhluk itu mendekat lagi. Panas tubuhnya terasa seperti api. Maryam merasakan kulitnya perih hanya karena berada terlalu dekat. Dalam kepanikan, ia memejamkan mata dan melafalkan doa. Bukan doa biasa. Doa itu ia hafal sejak kecil. Doa yang diajarkan kakeknya, lelaki tua yang dulu dikenal sebagai orang pintar di kampungnya. Doa yang selalu dipesankan untuk tak digunakan sembarangan. Suara Maryam bergetar, tapi tak terhenti. Setiap bait doa membuat udara di sekitar mereka bergetar. Cahaya lampu meredup,
lalu terang kembali. Makhluk itu mendesis. Langkahnya terhenti. "Apa itu?" geramnya. Maryam membuka mata. Ia melihat simbol-simbol samar berpendar di udara, melingkari tubuhnya. Tangannya terasa panas, tapi bukan panas yang menyakitkan. Ini seperti api yang melindungi. Makhluk itu mundur selangkah. Matanya menyipit. "Darah lama," gumamnya. "Kau bukan manusia biasa." Maryam terus berdoa. Air mata mengalir di pipinya. Ia tak tahu dari mana keberanian itu datang, tapi ia tahu satu hal, ia tidak boleh berhenti. Dengan raungan marah, makhluk itu melompat mundur. Bayangannya memanjang, lalu menyatu kembali dengan sudut gelap ruko. Bau amis perlahan memudar. Hawa panas menghilang, digantikan dingin yang menusuk. Namun sebelum benar-benar lenyap, suara itu terdengar sekali lagi, lebih pelan, lebih mengancam. "Kau boleh lolos malam ini, Maryam. Tapi perjanjian belum selesai. Aku akan kembali, dan saat itu, tak ada doa yang cukup kuat." Lampu berkedip keras, lalu ruko kembali sunyi. Maryam terduduk di lantai, tubuhnya gemetar, napasnya tersengal. Ia masih hidup, tapi ia tahu, ini bukan akhir. Ini baru awal dari perang yang tak pernah ia minta, melawan kekuatan yang telah lama menguasai ruko buah pinggir pasar itu. Dan jauh di dalam hatinya, Maryam sadar, ia bukan lagi korban pasif. Ia telah dipilih, ya, tapi bukan sebagai tumbal yang diam menunggu mati. Ia akan bertahan, bahkan jika harus menghadapi iblis itu lagi. Sejak malam konfrontasi itu, Maryam tak lagi bisa membohongi dirinya sendiri. Ruko buah itu bukan sekadar tempat kerja, ia adalah sarang. Dan Bu Ratmi bukan sekadar juragan baik hati yang dermawan. Setiap senyum perempuan itu kini terasa seperti topeng yang bisa jatuh kapan saja, memperlihatkan wajah asli di baliknya. Maryam tetap datang bekerja seperti biasa. Ia menunduk, berbicara seperlunya, tertawa kecil ketika Bu Ratmi melontarkan candaan ringan. Tapi di balik semua itu, pikirannya siaga. Setiap gerak-gerik Bu Ratmi ia perhatikan. Setiap kata yang diucapkan perempuan itu, ia simpan dalam ingatan. Ia tahu satu hal, kebenaran tak akan datang sendiri. Ia harus mencarinya. Kesempatan itu datang pada suatu sore ketika ruko mendadak sepi. Sarni izin pulang lebih awal karena anaknya sakit. Wito tak masuk sejak pagi dengan alasan tak jelas, dan Pak Gali sedang mengantar pesanan keluar kota. Tinggallah Maryam dan Bu Ratmi di ruko yang terasa terlalu luas dan terlalu sunyi. Bu Ratmi masuk ke ruang kantornya, ruang kecil yang selalu terkunci, dan menutup pintu. Dari luar, Maryam mendengar bunyi geseran logam, seperti kunci yang diputar lebih dari satu kali. Jantungnya berdegup kencang. Inilah saatnya. Maryam berpura-pura membersihkan rak buah di dekat kantor. Ia bergerak pelan, menempelkan telinga ke dinding. Dari dalam terdengar suara lirih Bu Ratmi, bukan suara berbicara dengan orang lain, melainkan seperti komat kamit membaca sesuatu. Nadanya rendah, ritmenya asing, bukan bahasa yang Maryam kenal. Tiba-tiba, dinding itu bergetar halus. Maryam tersentak mundur. Dari balik rak, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Sebuah celah sempit di dinding belakang kantor, tersembunyi di balik rak kayu tua. Celah itu tertutup papan tipis yang warnanya menyatu dengan tembok. Rasa takut bercampur penasaran mendorong Maryam mendekat. Saat Bu Ratmi masih berada di dalam, Maryam tak berani membuka apapun. Ia menunggu. Menit terasa seperti jam. Hingga akhirnya pintu kantor terbuka dan Bu Ratmi keluar dengan wajah segar, seolah baru selesai berzikir. Senyum hangat itu kembali terpasang. "Kamu nggak apa-apa sendirian, nak?" tanyanya. "Nggak, Bu," jawab Maryam cepat. Tak lama kemudian, Bu Ratmi pamit keluar sebentar dengan alasan menemui pemasok. Begitu langkahnya menghilang, Maryam bergerak cepat. Tangannya gemetar saat ia mendorong rak kayu itu. Debu beterbangan. Di baliknya, benar saja, sebuah pintu kecil, nyaris menyatu dengan dinding. Maryam menelan ludah, lalu membukanya. Ruang di balik pintu itu sempit dan pengap. Bau dupa basi dan darah kering menyeruak begitu pintu terbuka. Cahaya dari luar hanya sedikit menerangi ruangan itu,
tapi cukup untuk membuat perut Maryam bergejolak. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja batu rendah. Di atasnya tersusun benda-benda yang membuat dada Maryam sesak. Mangkuk tanah hitam, kain merah kusam, potongan kuku, rambut yang diikat benang, dan foto-foto kecil yang telah menguning. Di dinding, tergantung simbol-simbol aneh yang digoreskan kasar. Sebagian tampak seperti dicakar, bukan digambar. Maryam melangkah masuk dengan napas tertahan. Di sudut ruangan, ia melihat sebuah buku besar berkulit hitam. Tangannya terulur, hampir tanpa sadar. Buku itu berat ketika dibuka, seolah menyimpan beban lebih dari sekadar kertas. Halaman demi halaman berisi tulisan tangan yang rapi, tulisan Bu Ratmi, nama-nama, tanggal, dan keterangan singkat di sampingnya. Maryam membaca satu persatu, matanya membesar. Ada nama karyawan lama. Ada pedagang pasar yang ia kenali dari cerita orang. Beberapa di antaranya diberi catatan, jatuh dari tangga, sakit mendadak, kecelakaan, bunuh diri. Tangannya gemetar hebat saat ia menyadari satu kesamaan. Semua orang itu pernah bekerja atau sering berada di ruko buah. Di halaman terakhir, ada kolom kosong. Dan di baris paling bawah, sebuah nama baru telah ditulis dengan tinta merah yang belum sepenuhnya kering. Maryam. Darahnya serasa membeku. Ia teringat Sarni yang sering murung, Wito yang pendiam, Pak Galih yang selalu menjaga jarak. Mereka semua tahu. Atau setidaknya, mereka merasakan sesuatu, tapi memilih bertahan karena takut atau terikat. Di balik buku itu, terselip lembaran lain, selembar perjanjian. Tulisan di atasnya bukan seluruhnya manusia. Ada simbol yang membuat mata Maryam perih saat menatap terlalu lama. Ia tak perlu membaca semuanya untuk mengerti isinya. Pesugihan, kekayaan ditukar nyawa, dan tumbal harus berasal dari orang yang masuk dengan ikhlas dan bertahan tanpa curiga. Maryam menutup buku itu dengan tangan gemetar. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Semua kecelakaan itu, mesin yang hidup sendiri, makhluk bertanduk yang menyebutnya tumbal. Semuanya kini masuk akal dalam cara yang paling mengerikan. Ia bukan dipilih karena lemah. Ia dipilih karena tak punya siapa-siapa. Langkah kaki terdengar dari luar. Maryam tersentak, buru-buru menutup pintu rahasia dan menggeser rak kembali ke tempatnya. Ia berdiri terpaku, jantungnya nyaris melompat keluar saat Bu Ratmi masuk kembali ke ruko. Maryam, panggilnya lembut. Iya, Bu, jawab Maryam, berusaha mengendalikan suaranya. Bu Ratmi menatapnya lama. Terlalu lama. Senyum itu masih ada, tapi kini Maryam bisa melihat sesuatu di baliknya, ketidaksabaran. Seolah waktu hampir habis. Malam ini kamu pulang agak malam, ya, kata Bu Ratmi pelan. Ada yang harus kamu bantu. Kalimat itu terdengar seperti perintah. Seperti vonis. Maryam mengangguk pelan. Di dalam dadanya, ketakutan menjelma tekad. Ia tahu sekarang. Ia adalah target berikutnya. Nama terakhir dalam daftar yang menunggu untuk dicoret dengan cara paling kejam. Namun kali ini, Maryam tidak berniat menyerah pada takdir yang disiapkan untuknya. Ia telah melihat kebenaran. Dan kebenaran itu terlalu gelap untuk dibiarkan hidup lebih lama. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Seolah langit sengaja menutup mata agar apa yang terjadi di ruko buah itu tak disaksikan siapapun. Pasar telah lama sepi ketika Maryam masih berdiri di dalam ruko, sendirian. Pintu besi tertutup rapat, gembok tergantung di luar, dan lampu-lampu dinyalakan penuh. Terang yang justru membuat bayangan tampak lebih hidup. Maryam berdiri di tengah ruko dengan napas teratur, meski jantungnya berdetak keras. Tangannya menggenggam kain kecil lusuh yang sejak tadi tak ia lepaskan. Kain peninggalan kakeknya, yang selalu ia simpan di dasar tas. Di dalam benaknya, doa-doa telah tersusun rapi, seperti barisan prajurit yang menunggu aba-aba. Langkah kaki terdengar dari arah kantor. Bu Ratmi keluar perlahan. Tak ada lagi senyum ramah di wajahnya. Matanya tajam, lingkar hitam menggelayut di bawahnya. Kerudungnya terlepas sedikit. Rambutnya tampak kusut. Ia berjalan mendekat dengan langkah tak stabil, seperti seseorang yang sedang menahan amarah sekaligus ketakutan. Kamu sudah tahu, ya, ucapnya pelan. Maryam menatapnya lurus.
Sudah cukup banyak orang mati karena ibu. Bu Ratmi terkekeh, tapi tawanya terdengar pecah. Kamu pikir aku punya pilihan? Aku cuma ingin bertahan. Dunia ini kejam pada perempuan sepertiku. Kejam bukan alasan, jawab Maryam. Suaranya gemetar, tapi tak surut. Ibu memilih mengorbankan orang lain. Bu Ratmi menjerit marah. Diam. Lampu-lampu berkedip hebat. Udara berubah panas dalam sekejap. Bau amis menyeruak, lebih pekat dari sebelumnya. Dari sudut-sudut ruko, bayangan hitam merayap keluar, menempel di lantai dan dinding seperti cairan hidup. Lantai bergetar. Suara napas berat terdengar dari belakang rak buah. Rak itu bergeser sendiri. Kayunya berderit keras. Dari kegelapan, makhluk itu muncul sepenuhnya. Lebih besar dari sebelumnya. Tubuhnya menjulang hampir menyentuh langit-langit. Kulitnya hitam legam berlapis lendir. Otot-ototnya menegang seperti tali baja. Dua tanduk besar melengkung ke belakang. Dan dari hidung babinya menetes cairan kental berbau busuk. Matanya merah menyala, penuh amarah. Akhirnya, geramnya. Tumbal yang membangkang. Bu Ratmi mundur beberapa langkah. Tangannya gemetar. Aku sudah menyiapkannya. Jangan sentuh aku. Makhluk itu menoleh padanya, tertawa rendah. Kau lupa tempatmu, perempuan. Kau hanya perantara. Bu Ratmi menjerit ketakutan. Untuk pertama kalinya, kendali sepenuhnya lepas dari tangannya. Makhluk itu melangkah maju. Setiap jejak kakinya membuat lantai retak. Panasnya menyengat kulit Maryam. Namun Maryam tak mundur. Ia membuka kain lusuh itu, memperlihatkan rajah tua yang digambar dengan tinta hitam kecoklatan, rajah yang telah menyatu dengan doa. Maryam melafalkan doa dengan suara lantang. Tak lagi bergetar. Setiap kata keluar tegas, menghantam udara seperti palu. Cahaya samar berpendar dari rajah di tangannya, membentuk lingkaran di lantai tempat ia berdiri. Makhluk itu menggeram, melompat ke depan dengan kecepatan mengerikan. Cakarnya menyambar, menghantam batas cahaya itu. Dentuman keras mengguncang ruko. Rak buah roboh, peti-peti pecah, buah-buah bergelinding di lantai, berubah busuk seketika saat menyentuh bayangan hitam. Maryam terdorong mundur. Lututnya menghantam lantai. Rasa sakit menjalar, tapi ia tak berhenti berdoa. Ia teringat kakeknya, suara tua yang tenang, tatapan mata yang dalam. Ilmu ini bukan untuk menyerang, kata kakeknya dulu, tapi untuk menolak yang tak berhak. Maryam berdiri kembali, meski tubuhnya gemetar. Ia menghentakkan kaki ke lantai, menyelesaikan doa terakhir. Lingkaran cahaya menyala terang, menyambar ke arah makhluk itu seperti kilat. Makhluk itu meraung kesakitan. Kulitnya mengelupas, asap hitam mengepul dari tubuhnya. Ia mengamuk, menghantam apapun di sekitarnya. Dinding ruko retak, kaca pecah berhamburan. Bu Ratmi berteriak histeris, terjatuh di sudut ruangan. Hentikan! Hentikan semuanya! Maryam menoleh sekilas. Ini akibat pilihan ibu. Dengan satu langkah ke depan, Maryam mengangkat rajah itu tinggi-tinggi. Ia melafalkan nama Tuhan dengan penuh keyakinan, lalu menghantamkan rajah itu ke lantai, tepat di atas simbol pesugihan yang tersembunyi di bawah ubin, simbol yang kini tampak jelas, berdenyut seperti jantung. Ledakan cahaya memenuhi ruko. Suara jeritan makhluk itu memekakan telinga, panjang dan penuh kebencian. Tubuhnya terpecah menjadi bayangan-bayangan kecil yang terbakar satu persatu, menguap menjadi asap hitam yang tersedot ke dalam tanah. Angin kencang berputar di dalam ruko, lalu berhenti mendadak. Hening. Lampu padam. Ketika cahaya kembali, ruko itu sunyi. Tak ada bayangan. Tak ada panas. Bau amis lenyap, digantikan aroma debu dan kayu lapuk. Bu Ratmi tergeletak tak sadarkan diri. Simbol di lantai telah retak, terbelah, tak lagi utuh. Maryam terduduk lemas, napasnya terengah. Air mata mengalir, bukan karena takut, melainkan karena kelegaan yang terasa asing. Tubuhnya sakit, jiwanya lelah, tapi ia masih hidup. Perjanjian itu telah hancur. Dan untuk pertama kalinya sejak menginjakan kaki di ruko buah pinggir pasar itu, Maryam tahu,
Ia bukan lagi tumbal yang menunggu mati. Ia adalah perempuan yang melawan, dan menang, meski harus membayar dengan luka yang takkan pernah sepenuhnya sembuh. Api itu muncul menjelang subuh, saat langit masih berwarna abu-abu pucat dan pasar belum sepenuhnya terbangun dari tidurnya. Tidak ada yang tahu pasti dari mana asalnya. Beberapa pedagang bersumpah mencium bau hangus sebelum melihat lidah api menjilat atap ruko buah di pinggir pasar. Yang lain mengatakan mereka melihat kilatan cahaya dari dalam ruko, seperti sambaran petir yang tak bersuara. Namun ketika api benar-benar membesar, semua cerita itu tenggelam oleh kepanikan. Ruko buah milik Bu Ratmi terbakar hebat. Api melahap rak kayu, sisa-sisa peti buah, dan dinding yang telah retak sejak malam sebelumnya. Anehnya, api itu tidak menjalar ke ruko lain yang berdempetan rapat. Seolah-olah ia tahu batasnya sendiri. Petugas pemadam datang terlambat. Api padam dengan sendirinya, meninggalkan bangunan hitam hangus yang masih mengepulkan asap tipis. Tak ada satupun mayat ditemukan. Bu Ratmi menghilang. Polisi datang, bertanya, mencatat, memasang garis kuning. Para pedagang pasar berkumpul, berbisik-bisik dengan wajah pucat. Satu demi satu cerita lama kembali muncul ke permukaan, tentang karyawan ruko yang meninggal mendadak, tentang kecelakaan aneh, tentang usaha yang terlalu lancar di tengah pasar yang sekarat. Kini, setelah ruko itu menjadi arang, cerita-cerita itu terdengar seperti potongan puzzle yang akhirnya menemukan bentuknya. Maryam berdiri agak jauh dari kerumunan, mengenakan jaket lusuhnya. Tangannya masih dibalut perban tipis. Luka-luka di tubuhnya belum sepenuhnya sembuh. Begitu pula luka yang tak terlihat. Ia menatap puing ruko itu dengan perasaan campur aduk, lega, sedih, dan lelah. Ia tahu api itu bukan kebetulan. Seperti perjanjian yang hancur, tempatnya pun ikut dilenyapkan. Beberapa pedagang melihat Maryam pagi itu, tapi tak satu pun berani mendekat. Ada sesuatu di mata Maryam yang berubah. Bukan kesombongan, bukan pula ketakutan, melainkan ketenangan yang lahir dari seseorang yang telah melewati batas hidup dan mati. Pak Galih tidak pernah muncul lagi sejak malam itu. Sarni dan Wito telah lebih dulu pergi beberapa hari sebelumnya, entah kemana. Seolah-olah ruko buah itu tak pernah benar-benar memiliki karyawan yang menetap. Hari-hari berikutnya, pasar perlahan kembali normal. Tidak lagi terasa sesak atau dingin tanpa sebab. Pedagang-pedagang yang sebelumnya sering sakit mendadak mulai sehat kembali. Anak-anak berlarian tanpa menangis histeris di sore hari. Malam-malam terasa lebih sunyi, sunyi yang wajar, bukan sunyi yang mengancam. Maryam tahu waktunya di tempat itu telah selesai. Ia mengemas barang-barangnya yang sedikit dikontrakan sempit pinggiran kota. Pakaian sederhana, beberapa buku doa, kain lusuh peninggalan kakeknya, dan uang tabungan yang tak seberapa. Ia duduk sejenak di lantai, memejamkan mata, mengucap syukur dengan suara lirih. Pagi sebelum pergi, Maria menyempatkan diri berjalan melewati pasar sekali lagi. Ia berhenti di kios timbangan tempat Hadi biasa berdiri. Kios itu kosong. Seorang pedagang lain mengatakan Hadi pergi 2 hari lalu, tanpa banyak bicara, hanya menitipkan pesan singkat, jaga diri baik-baik. Maryam tersenyum kecil. Ada perpisahan yang tak membutuhkan kata-kata panjang. Saat melangkah pergi, Maryam menoleh sekali lagi ke arah puing ruko yang kini telah dipagari. Angin berembus pelan, membawa bau arang yang hampir hilang. Di sana, tak ada lagi bisikan, tak ada lagi bayangan hitam. Hanya sisa-sisa bangunan yang menjadi saksi bisu keserakahan dan darah. Maryam melangkah menjauh, menyusuri jalan yang belum ia kenal. Masa depannya tak pasti. Ia masih miskin, masih sendiri, masih membawa luka. Tapi kini ia membawa sesuatu yang lebih penting, kebebasan dari takdir yang dipaksakan padanya. Ia tahu bayangan masa lalu akan tetap mengikutinya dalam mimpi-mimpi tertentu. Ia tahu doa-doa akan tetap menjadi bagian dari hidupnya. Namun ia juga tahu, selama ia berdiri tegak dan tidak membiarkan dirinya dijadikan korban, ia akan selalu punya pilihan. Di balik awan pagi, matahari perlahan naik. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Maria melangkah tanpa merasa diawasi. Tamat.